Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Nasional Fakultas Hukum semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Hukum Dagang dengan dosen pengampu Ibu Erma Deviana Putriyanti SHMH. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi persaingan usaha. Perkenalkan, saya Sania Maulidia dengan nomor NPM 21330051661 akan mempresentasikan materi pengertian persaingan usaha, ruang lingkup, dan bentuk-bentuk persaingan usaha. Pengertian persaingan usaha adalah kondisi di mana terdapat dua pihak pelaku usaha atau lebih berusaha untuk saling mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu. Mengapa persaingan usaha perlu diatur? Yang pertama, persaingan usaha sebenarnya merupakan urusan antara pelaku usaha di mana pemerintah tidak perlu ikut campur. Namun, untuk menciptakan aturan main dalam persaingan usaha, maka pemerintah perlu campur tangan untuk melindungi konsumen. Yang kedua, persaingan bisnis yang tidak sehat antar pelaku usaha akan menimbulkan terjadinya praktik monopoli sehingga masyarakat akan menjadi sasaran eksploitasi bisnis. Dan untuk itu, untuk menghindari terjadinya kolusi atau persekongkolan antar pelaku bisnis yang akan menjadi inefisiensi ekonomi sehingga akhirnya masyarakatlah yang akan menanggung beban, yaitu tersedianya dana dalam jumlah yang lebih kecil dari yang seharusnya atau membeli barang atau jasa dengan harga yang lebih mahal dan kualitas yang kurang memadai. Materi selanjutnya, ruang lingkup. Dalam melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha dilarang melakukan praktik monopoli dan melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. Contohnya 1. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran barang jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dan yang kedua, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Yang ketiga, ada pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa. Bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama, pelaku usaha yang satu melakukan kerjasama dengan sesama pelaku usaha lain dengan membuat perjanjian yang dilarang. Yang kedua, pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu tanpa melibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abis Rizal Rahman dengan NPM 2133005161137. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum persaingan usaha dan perjanjian dan perbuatan yang dilarang. Dasar hukumnya ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas. Lanjut. Perjanjian yang dilarang. 1. Oligopoli. Pasal 4. Perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lain secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang jika menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu yang berakibat terjadi praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 2. Penetapan harga. Pasal 5-8, yaitu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen. Dengan menetapkan harga yang berbeda antar konsumen, menetapkan harga di bawah pasar, menetapkan persyaratan tertentu yang dilakukan pada pasar bersangkutan yang sama, pengecualian untuk perjanjian joint venture dan perjanjian yang timbul karena undang-undang. 3. Pembagian wilayah. Pasal 9. Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya
yang bertujuan membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa. Akibatnya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 4. Pemboikotan pasal 10, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama yang dilakukan pada pasar dalam negeri maupun luar negeri. 5. Kartel pasal 11, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang akibatnya terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 6. Trust pasal 12, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan membentuk gabungan perusahaan yang lebih besar dengan tetap mempertahankan masing-masing dengan tujuan mengontrol dan atau produksi pemasaran barang jasa mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 7. Oligopsoni pasal 13, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan bertujuan secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan jasa yang dilakukan dalam pasar yang bersangkutan. 5. Integrasi vertikal pasal 14, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi tersebut merupakan hasil pengolahan proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. 9. Perjanjian tertutup pasal 15, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha lain yang memuat persyaratan 1. Pihak yang menerima barang-barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa tersebut kepada pihak tertentu pada tempat tertentu. 2. Pihak penerima barang harus bersedia membeli barang dari pelaku usaha pemasok. 3. Memperjanjikan harga atau potongan harga tertentu atas barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok. Harus membeli barang atau jasa dari pemasok, tidak akan membeli barang atau jasa dari pelaku usaha lain. 10. Perjanjian yang pelaku luar negeri pasal 16, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Dilanjut dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang. 1. Monopoli pasal 17, yaitu penguasaan atas produksi dan atau barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Patut diduga apabila 1. Barang atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya. 2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam persaingan usaha barang dan atau jasa tertentu. 3. Satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu. 2. Monopsoni pasal 18, yaitu menguasai pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Diduga apabila menguasai 50% pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu. 3. Penguasaan pasar pasal 19 sampai 21, yaitu melakukan sesuatu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, berupa 1. Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. 2. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha saingannya untuk tidak melakukan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. 3. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. 4. Posisi dominan pasal 25. Posisi dominan adalah satu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing, berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai. Atau 2. Pelaku usaha memiliki posisi tertinggi di antara pesaing yang di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang jasa tertentu. Dianggap dominan apabila 1 atau lebih menguasai 50% atau lebih, dan 2 atau 3 atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan jasa. 5. Tindakan lain yang dilarang. 1. Merger, konsolidasi akuisisi pasal 27 sampai 29. 2. Jabatan rangkap pada perusahaan afiliasi pasal 26, yaitu dilarang apabila menimbulkan 1. Satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Najmi Irwansyah dengan NPM 213300516082.
Saya akan menjelaskan materi mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang biasa disebut sebagai KPPU. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang biasa disebut sebagai KPPU. Komisi ini merupakan komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. KPPU berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999. Wewenang dari KPPU ialah menerima laporan masyarakat, melakukan penelitian dugaan pelanggaran, melakukan penyelidikan atau pemeriksaan, menyimpulkan hasil penyelidikan, menjatuhkan putusan, serta memberi sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Sanksi terhadap pelanggaran yang diberikan oleh KPPU terbagi menjadi 4, yaitu pertama, sanksi administratif, ialah pembatalan perjanjian terhadap pelanggaran. Kedua, perintah penghentian perbuatan. Ketiga, pembayaran ganti kerugian. Keempat, pengenaan denda, serta sanksi pidana. Contoh kasus persaingan usaha antara lain seperti kasus PT Carrefour dan PT Alfa Ritelindo mengenai tindakan penguasaan produksi dan pemasaran serta posisi dominan. Carrefour mengakuisisi sebesar 75% saham PT Alfa Ritelindo. Dampak dari akuisisi tersebut ialah pertama, kenaikan pangsa pasar dari 46% menjadi 57%. Kedua, terjadi penaikan dan peningkatan paksaan permintaan potongan-potongan harga pembelian dari pemasok. Putusan KPPU ialah PT Carrefour melanggar pasal 17 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain kasus PT Carrefour dan PT Alfa, terdapat kasus Aqua versus Le Mineral mengenai tindakan melakukan perjanjian tertutup dan penguasaan pasar. PT Balina Agung atau distributor resmi Aqua menetapkan aturan yang tertuang dalam perjanjian dengan perusahaan-perusahaan retail. Aturan tersebut melarang perusahaan retail untuk menjual air Le Mineral. Apabila dilanggar, maka statusnya akan diturunkan dari Star Outlet menjadi wholesaler atau eceran. Akibatnya, produk air mineral dari Le Mineral tidak bisa masuk ke pangsa pasar yang sama. Berdasarkan putusan KPPU, PT Balina Agung terbukti melakukan pelanggaran pasal 15 ayat 3 dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sanksi yang didapat ialah denda sebesar 13,5 miliar untuk Aqua dan 6,29 miliar untuk PT Balina Agung. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.